Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan senantiasa diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada suatu quotes ya yang sangat menarik sekali. Jika dipilih, jadilah yang terbaik. Jika memilih, pilihlah yang terbaik. Dan jika disia-siakan, pergilah dengan baik-baik. Itu suatu quotes yang bagus sekali ya. Bagus sekali untuk kita renungkan supaya kita itu selalu menjadi orang yang baik. Selalu menjadi contoh yang baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu kisah ya. Kisahnya sebenarnya ya, kisah ini adalah kisah zaman dahulu kala, kisah sahabat Nabi. Tetapi amat sangat masih bersentuhan dengan kejadian-kejadian yang sekarang. Karena kalau cerita sahabat Nabi pasti selalu ada pelajaran yang harus kita ambil. Pada zaman dahulu ya, zaman sahabat Nabi, di suatu masjid itu biasa ya, kalau subuh itu kan selalu berjamaah. Dan imamnya adalah Nabi Muhammad. Selalu berjamaah. Ada sahabat Nabi yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Padahal beliau adalah seorang yang sangat jauh letaknya dari masjid tersebut. Katakanlah namanya sahabat A. Dia rumahnya sangat jauh, perjalanan 3 jam dari rumah menuju masjid. Tetapi beliau amat sangat rutin berjamaah dan tidak pernah ketinggalan. Nah, suatu hari ya, sahabat A ini tidak kelihatan di masjid. Nabi pun berkata kepada yang lain, ini udah saatnya sholat subuh ya, tetapi sahabat A belum datang juga. Ayo kita mulai saja. Akhirnya dimulailah sholat subuh. Kemudian Nabi juga berunding ya sama sahabat-sahabat yang lain, membicarakan kenapa si A kok tidak ada gitu. Akhirnya setelah musyawarah, maka Nabi pun berangkatlah bersama-sama sahabat yang lain menuju ke rumah si A. Ketika Nabi Muhammad datang ke sana, bertemulah dengan seorang ibu ya, istri dari sahabat A. Assalamualaikum, kata Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah, silahkan masuk. Kemudian Nabi berkata, saya biasa sholat berjamaah sama sahabat A. Tetapi pagi hari ini saya tidak melihat. Kira-kira ada apa ya? Dan kemana? Nabi Muhammad bertanya seperti itu. Ibu tersebut menangis. Dia mengatakan bahwa suaminya tadi malam sudah meninggal dunia. Dan kemudian ibu itu menceritakan apa-apa yang terjadi dengan suaminya sebelum suaminya meninggal. Jadi sebelum suaminya meninggal, suaminya itu selalu berkata seperti ini. Dan ini diceritakan ya kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih bagus? Kenapa tidak semua? Itu apa artinya ya Rasul? Kata istri si sahabat A. Saya heran, suami saya sebelum meninggal berkata seperti itu. Apa arti dari ucapan beliau itu? Kata istrinya. Kemudian Nabi Muhammad merenung, sedang memikirkan arti dari ucapan sahabat A. Dan Nabi berkata, wah sungguh luar biasa sekali sahabat A. Sahabat A
sudah diperlihatkan sama Tuhan ketika sakaratul maut. Luar biasa, sahabat A dipertunjukkan pahala yang luar biasa ketika sakaratul maut. Katanya memang begitu ya, yang kita ketahui bahwa ketika kita sakaratul maut itu akan ditunjukkan amal-amal kita, baik itu amal yang buruk atau amal yang baik, akan ditunjukkan sama kita. Kalau amal-amal baik akan ditunjukkan pahala-pahalanya, dan kalau amal buruk pun akan ditunjukkan pula nanti akibatnya seperti apa. Nah, ketika apa hikmah dari perkataan itu, kalimat itu menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih bagus? Kenapa tidak semua? Itu adalah ya pahala-pahala yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat A. Karena sahabat A itu punya amalan yang seperti ini ceritanya. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Sahabat A itu selalu sholat berjamaah 3 jam jalan kaki untuk menuju masjid. Karena beliau amat sangat merasakan luar biasa pahala dari sholat berjamaah. Apalagi ya kalau laki-laki itu kan wajib, jadi harus ke masjid. Kalau perempuan diutamakan kan di rumah. Nah, jadi karena beliau tahu pahala yang sangat luar biasa ketika mendatangi masjid, padahal itu aja beliau sudah 3 jam untuk mendatangi masjid. Dan beliau merasakan kenapa tidak lebih jauh lagi. Karena pahala yang ditunjukkan oleh Allah sungguh luar biasa. Kalau kebanyakan kita malah mungkin banyak yang ada di rumah ya sholat. Dengan alasan malas, dengan alasan hujan, dengan alasan banyak hal yang membuat kita merasa berat untuk datang ke masjid. Padahal pahala sholat berjamaah di masjid itu sangat luar biasa. Kemudian ya yang kedua, kenapa tidak yang baru? Sahabat A punya pengalaman. Ketika beliau mau berangkat ke masjid, di tengah perjalanan beliau melihat ada seseorang yang sedang kedinginan. Sedang sakit dan sedang kedinginan. Kemudian secara refleks ya beliau memberikan bajunya ya baju luar. Beliau memakai baju 2. Ada baju dalam, ada baju luar. Yang dipakai di luar itu baju yang tidak lebih baik. Sementara baju yang dalam itu baju yang paling bagus. Nah, karena waktu itu secara refleks, beliau kemudian memberikan bajunya yang baju luar kepada orang yang sakit tersebut. Dan itu pahalanya luar biasa. Makanya beliau ketika sakaratul maut mengatakan, kenapa tidak yang baru? Yang baju luar pun yang sederhana, pahalanya luar biasa. Apalagi kalau memberikan baju yang bagus. Mungkin lebih luar biasa lagi. Dalam hal ini, kalau kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang kalau memberi itu bukan sesuatu yang bagus. Tetapi kadang-kadang kita itu memberi sesuatu yang sudah tidak kita pakai. Misalkan ya, kita memberi baju yang sudah tidak kita sukai, yang sudah kecil, yang kedodoran, yang kita itu sudah nggak suka lagi dengan baju itu. Biasanya kan seperti itu. Kalau kita ngasih makanan pun, kita ngasihnya bukan yang terbagus, tapi yang di rumah sudah ada sisa yang udah nggak kemakan. Nah, biasanya seperti itu. Mudah-mudahan ya sahabat semua selalu memilih yang terbaik untuk dikasihkan. Kemudian ya yang ketiga adalah kenapa tidak semua? Sahabat A pernah punya pengalaman. Ketika beliau ada di rumah, tiba-tiba ada yang mengetukkan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab dengan salamnya. Pak, saya dalam kondisi kelaparan. Apakah Bapak
bisa membantu saya memberikan roti atau memberikan makanan yang ada? Kata yang datang ke rumah tersebut. Kemudian sahabat Nabi tersebut memberikan makanan separuh. Yang separuhnya buat dia, yang separuh untuk dikasihkan. Nah, setelah itu beliau merasakan ya, ketika sakaratul maut, dia merasakan kenapa tidak semua dia mengasihkan makanan tersebut. Karena pahala yang ditunjukkan Allah itu sangat luar biasa. Jadi itu yang dijelaskan oleh Rasulullah ya, oleh Nabi Muhammad kepada ibu tersebut dan kepada orang-orang yang sedang berkunjung ke situ. Jadi beliau menjelaskan hikmah dari perkataan sahabat A yang meninggal. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang lebih bagus? Kenapa tidak semua? Itu luar biasa sekali. Karena itu kalimat-kalimat itu akan membuat kita itu berpikir. Dan mudah-mudahan dengan kalimat tersebut akan membuat kita itu menjadi selalu berhati-hati ketika memutuskan untuk berjamaah ya, untuk sholat. Bukan mungkin lagi, lebih bagusnya ke masjid berjamaah. Lebih bagus lagi ke masjid yang agak jauh. Pahalanya luar biasa. Kemudian makanan pun mungkin kita tidak akan ngasih setengahnya kalau kita tahu pahalanya sangat luar biasa. Kasihkan aja semua. Dan kita pun akan memberi yang terbaik, yang terbaru buat orang lain. Jadi jangan setengah-setengah ketika kita menolong sesama. Itu adalah pelajaran dari sahabat A yang harus kita teladani. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.